Selanjutnya, pemeriksaan keris dari yang berharap berhasil vokalis tema baik 1, 2, 3. Pemirsa, keris bagi masyarakat Indonesia termasuk orang Bali menjadi simbol terutama bagi laki-laki. Dalam berbagai kegiatan upacara keagamaan, pria Bali akan membawa keris yang menjadi seselet atau kadutan, tergantung fungsi dan jenis upacara. Itu sebabnya dalam tradisi agama Hindu, penghormatan terhadap keris akan dilakukan umat Hindu di Bali di sebuah upacara yakni tumpek landep. Landep artinya lancip, tajam, dan keris yang ujungnya lancip dimaknai sebagai pemikiran yang tajam. Dalam konteks kehidupan di masyarakat, guna melaksanakan kewajiban sebagai umat manusia, kita diharapkan mampu memiliki ketajaman hati dan pikiran sehingga selalu peka dengan situasi lingkungan. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Hindu, Tatwam Asi, yakni aku adalah kau dan kau adalah aku. Itulah wujud penghargaan terhadap sesama. Penghargaan terhadap ketajaman pikiran melalui simbol keris ini akan selalu diperingati 6 bulan sekali yang disebut tumpek landep, yakni Saniscara atau Sabtu Kliwon Wuku Landep. Sehari sebelum tumpek landep, para pemilik keris akan membersihkan atau mewangsuh keris-keris itu dengan berbagai sarana yang telah disiapkan. Seperti halnya keris Tripusaka di Museum Bali ini. Sebelumnya disimpan terpisah dan di tempat khusus. Dengan diantar banten sesajen yang telah dibuat, keris Tripusaka sebagai simbol Brahma, Wisnu, Iswara ini akan diturunkan. Selanjutnya, berbagai perlengkapan serba baru dibuatkan, layaknya umat manusia yang akan melakukan kewajiban sembahyang ke pura terlebih dahulu membersihkan jiwa dan raga. Demikian pula dengan keris ini. Melalui pembersihan ini, kekuatan dan taksu keris ini diharapkan tetap ada, sekaligus tetap memberikan vibrasi kebaikan bagi umat manusia. Ini proses pembersihan pusaka atau keris niku, ini yang berkarat tebal, karat pusaka pun niku minimal 5 hari harus rutin. Kalau dulu masih tahun 80-an ya orang masih tradisional pakai air kelapa. Sekarang sudah ada larutannya asam citrun yang dipakai. Itu lebih cepat bisa untuk tapi lebih keras efeknya sama pusaka. Setelah bersih pusaka itu dengan dicuci, direndam pakai air kelapa, sudah itu disikat dengan sabun deterjen biar tampak putih, dibuka lagi sama jeruk untuk membuka pori-porinya itu, biar nanti zat warangannya itu bisa masuk. Baru ada proses penjerukan, kalau di Bali nyeruk namanya. Yang dipakai adalah warangan sama jeruk nipis campur. Kalau dulu masih zaman kuno orang pakai jeruk oles. Sekarang sesuai dengan perkembangan
Ada yang lebih modern, perkembangan dari Jawa, istilahnya teman-teman pegerisan Jawa pakai jeruk pencucian rendam. Arseniknya nike direndam pakai langsung, nanti kalau memang betul campuran arseniknya dan pembersihannya bagus, tidak sampai 5 menit udah keluar gininya. Pamornya memutih dan besinya menghitam. Itu prosesnya. Setelah itu dicuci lagi pakai air biar gini, baru dikeringkan, diminyaki. Itulah proses penjerukan. Tergantung sekarang kadar karat besi. Nike nih sangat memperlambat dan mempercepat. Kalau dulu pakai jeruk oles, lama kalau tidak ada sinar matahari ya bisa tidak jadi karena pemanasannya melalui sinar matahari. Kalau masalah pembersihan, kalau yang namanya pusaka, ada istilahnya ngeliyang dulu, istilahnya dimohon yang bersetana di pusaka nike, ningiyangin pusaka nike mang demlingi dulu, usan kanten waliang balik dengan prayascita. Kalau ini kan semua barang diperhatikan nih, artinya sekali dicuci, sekali proses pembersihannya, terus nanti ada proses minyak niki setiap saban 1 bulan sekali gitu. Dan tempatnya diperhatikan tidak lembab dan tidak kering, tidak sampai kering gitu. Itu karena teman-teman semua seneng istilahnya. Makanya sekali aja 6 bulan, 1 tahun tidak apa. Secara umum untuk tujuan untuk membersihkan itu mangde wilayah keris niku betul-betul kelihatan pamornya apa, bentuknya gimana, tidak mengalami korosi ya nanti. Enten dibersihkan nanti bisa karat ya langsung. Karat akan merusak pilah-pilah keris niku. Bentuk keris jadi berubah jadinya dia. Kita malahan bagus bisa memelihara warisan budaya. Apalagi generasi muda nanti bisa memahami. Tidak ada istilah gugon-tuon, tak boleh diunus, itu nanti bahaya, tidak boleh, tidak ada. Kalau barang besi, kalau didiemin, istilahnya pasti akan rusak jadinya dia. Tapi malah di tempat urangke istilahnya, di dalam urangke tak pernah dikeluarin, ya rusak jadinya nih. Cuman kalau dia kelas pusaka, ada upacaranya nanti. Dan setiap puri geria atau mungkin jero suang-suang punya tradisi yang mirip lah, bukan berbeda itulah istilahnya. Dalam pelaksanaan upacaranya. Sangat bersyukur Semeton Pandai di Bali sudah mulai bangkit dan masyarakat itu sudah memahami tentang keris, tidak melulu pada keris yang lama sifatnya itu. Pandai-pandai Bali sekarang sudah bangkit, sudah bersatu, bisa mewujudkan suatu hasil karya yang sangat mumpuni dan bisa untuk menjaga pelestarian pekerisan di Bali. Nike yang sangat bersyukur nike. Mudah-mudahan untuk seterusnya tetap Semeton Pandai di Bali bisa mengunggah kadi pitaken wau ini proses pembuatan keris nike. Nike Semeton Pandai yang punya gini, yang membidangi masalah ngandring. Karena Pandai kan dwi labu istilahnya, punya dua keterampilan, angandring sama angaloh. Kalau angandring khusus untuk membuat keris, angaloh itu untuk perhiasan emas. Yang di bidang pelestari ya gitu. Karena dari dulu kecintaan sama keris dari SMP sampai sekarang Astungkara bisa berlanjut dan kita ketemu sama teman-teman yang satu hobi istilahnya bisa bersatu dan masyarakat pun bisa memberikan pusakanya untuk dipamerkan walaupun sekarang tumpuk karena di sini sudah dibikinkan upacara diberikan untuk dikeluar. Mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya semua semakin sadar untuk memelihara pusaka-pusaka warisan leluhur. Pemirsa, keris memiliki berbagai fungsi sesuai dengan ukuran dan banyaknya lekukan. Keris yang digunakan pregine atau penari tentu berbeda dengan keris yang digunakan pria Bali saat menikah. Demikian pula keris seselet yang ditaruh di pinggang
tentu berbeda dengan keris sebagai simbol pajenengan yang disucikan di pura atau tempat suci. Itu sebabnya sang pembuat keris yang disebut pandai keris saat akan membuat keris memilih waktu yang tepat. Tidak semua hari bisa digunakan membuat keris karena keperluan dan fungsinya berbeda. Jadi Tumpek Landep itu adalah hari yang bertepatan dengan upacara. Biasanya kalau orang masyarakat Hindu itu menyebut bahwa harinya besi, kotonannya besi gitu ya. Nah, dari kata landep itu berarti tajam dan tumpek itu adalah hari atau rahinan yang bertepatan dengan hari Sabtu pasti. Mau itu tumpek landep dan tumpek-tumpek yang lainnya. Kemudian kalau dari keris seperti saya bilang tadi bahwa hari tumpek landep itu berkaitan dengan otonannya besi. Jadi karena keris terbuat dari besi, jadi dan dia juga sifatnya runcing, maka yang lebih dominan untuk diupacarai adalah keris sebagai senjata tradisional masyarakat Indonesia khususnya Bali yang sudah masuk dalam World Heritage UNESCO. Saat ini untuk bisa melihat dan mengetahui keris sebagai peninggalan sejarah, lebih banyak bisa didapatkan di museum-museum. Berbagai jenis keris dengan berbagai pola dan fungsi bisa ditemui. Tidak sedikit keris-keris yang ada ini adalah peninggalan sejarah yang diserahkan keluarga mereka untuk menjadi catatan peninggalan di wilayah itu. Seperti halnya di Museum Klungkung Bali ini. Terdapat ratusan keris dari berbagai unsur masyarakat. Hanya saja, masih sedikit warga yang tertarik berkunjung ke museum untuk menyaksikan peninggalan sejarah ini. Padahal, banyak hal bisa didapatkan jika berkunjung ke museum ini, lengkap dengan penjelasan sejarah dan fungsi keris. Baik, terima kasih. Hari ini pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan pameran keris selama 2 hari, yaitu tanggal 26 dan tanggal 27 Juli 2024 untuk mengimplementasikan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan itu ada 4 pilar yang harus kita laksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang ikut bersama-sama dalam pemajuan kebudayaan khususnya di keris dan pusaka Bali. Nah, untuk kali ini pemerintah Kabupaten Klungkung memamerkan 125 keris dan pusaka Bali yang sebagian dari komunitas masyarakat atau komunitas Semara Dwija Kabupaten Klungkung. Jadi mudah-mudahan ke depan masyarakat mau mendaftarkan, karena dalam hal ini kita juga akan mencatatkan pusaka keris ataupun pusaka Bali yang ada di Kabupaten Klungkung, sehingga semakin gampang kita kalau ingin mencari pusaka-pusaka itu sendiri. Yang kedua, kami juga melakukan pembersihan, jadi dengan kurator kita, jadi melaksanakan pembersihan dan perawatan kepada benda-benda pusaka itu. Kepada masyarakat yang ingin merawat pusakanya, silakan datang ke Museum Semarajaya. Kami punya tim kurator untuk melakukan kegiatan itu. Terima kasih kepada semua pihak, khususnya Bapak PJ Bupati Klungkung, pemerintah Kabupaten Klungkung sudah memberikan kesempatan kepada kami selaku kepala dinas untuk berkreasi. Terima kasih. Upaya untuk terus mengenalkan dan mengingatkan kekayaan budaya nenek moyang ini, termasuk keris, sesungguhnya sangat baik dan bagus. Mayoritas generasi muda menyambut sangat baik karena berkunjung dan bisa melihat berbagai jenis keris sangat bermanfaat. Bahkan, mereka berharap
Kegiatan pameran-pameran guna memperkenalkan budaya leluhur ini terus dilakukan secara berkala. Tentunya upaya kami yaitu dengan hal kecil, yaitu mengikuti pelaksanaan pameran keris dan pusaka ini. Dengan kita mengikuti event-event seperti ini, kita bisa mengetahui lebih jauh lagi, lebih dalam lagi budaya-budaya yang kita miliki sebagai Yowana Klungkung. Tentunya harapan saya tentang generasi muda terkait kebudayaan yang kita miliki, kita harus ikut serta bagaimanapun caranya, kita harus mengetahui, memahami, serta dapat memberi informasi terhadap orang-orang yang belum mengetahui terkait budaya yang kita miliki. Karena perlu sebagai generasi muda harus memahami dan mengetahui budaya yang kita miliki sehingga dapat meneruskan ke generasi-generasi berikutnya. Contohnya dengan mengikuti pameran-pameran keris dan pusaka yang telah dilakukan oleh Kabupaten Klungkung. Baik, jadi sebagai Jigak Bagus Klungkung, cara kita dalam melestarikan dari tradisi-tradisi di Klungkung ini, yaitu yang pertama kita harus kenal terlebih dahulu dengan tradisi-tradisi. Seperti yang saat kita lakukan sekarang ini, kita ikut terjun dalam Museum Keris ini, yang dimana merupakan salah satu upaya kami dalam melestarikan tradisi yang ada di Klungkung ini. Dengan adanya keris pusaka dan keris dan pusaka ini, kita jadi lebih mengenal ternyata banyak sekali keris yang ada di Klungkung. Harapan kami pada generasi muda yang di luar sana agar ikut mengikuti jejak kami, mengikuti pameran-pameran, serta mencari informasi tentang tradisi-tradisi yang ada di Klungkung agar kita dapat melestarikan tradisi itu dan bisa diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Pemirsa, keris bagi umat Hindu di Bali juga bisa menjadi simbol seorang pria. Itu sebabnya dalam beberapa kesempatan saat upacara pernikahan, bila pengantin lelakinya tidak ada karena sesuatu hal, keris bisa menjadi pengganti saat upacara digelar. Hal ini menunjukkan keris bukan semata benda yang terbuat dari bahan besi atau segala campurannya, tetapi memiliki kekuatan sekaligus nilai spiritual bagi umat Hindu. Saya sangat apresiasi terkait dengan pameran keris. Bukan dari pamerannya, tapi makna daripada pameran adalah untuk memperkenalkan budaya kita yang dulu sudah diciptakan oleh leluhur kita kepada generasi muda atau generasi penerus. Dan simbol daripada keris adalah ketajaman. Dan ketajaman ini diharapkan tumbuh menempel pada diri daripada generasi muda kita. Tajam dalam berpikir, tajam dalam rasa keinginan daripada masyarakat, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, semuanya tepat sasaran. Mungkin itu makna daripada tumpal andap dan keinginan para leluhur yang mungkin dulunya sudah berjuang untuk kita generasi penerus. Dan kita sebagai generasi penerus harus melanjutkannya. Terkait tentang perayaan tumpak landap lebih jauh, yang saya akan jelaskan sedikit. Nah, perlu diketahui bahwa keberadaan keris di Bali itu tidak akan terlepas dengan agama dan budaya. Karena agama dan budaya di Bali, khususnya kita Hindu, itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa akan terlepas. Contohnya keris itu adalah sebagai budaya kita, peninggalan kita yang harus kita tetap lestarikan keberadaannya. Seperti pemaparan teman saya tadi di awal, bagaimana caranya merawat keris. Nah, sudah dijelaskan dengan lugas, secara gamblang, dan juga sudah mendetail sekali. Secara fisik memang keris itu harus dibersihkan dari karat, dari kotorannya, sehingga terlampak bersih. Nah, akan tetapi di sisi lain, setelah bersih itu jangan didiamkan. Ada proses upacara yang harus menyertai keris tersebut. Nah, terlebih lagi kita Hindu di Bali setiap 6 bulan ada yang namanya proses upacara tumpak landap. Nah, tumpak landap ini adalah proses upacara pemuliaan bagi benda-benda yang tajam. Maka dari itu di dalam sastra dikatakan ada yang namanya suwe bawa lelandeping idep. Artinya bagaimana kita menajamkan pikiran seperti runcingnya atau tajamnya sebilah keris. Nah, maka dari itu tumpak landap tiada lain adalah
pemuliaan benda-benda yang runcing. Salah satu contohnya adalah keris. Hari Raya Tumpak Landep jatuhnya setiap 6 bulan sekali pada Wuku Landep. Nah, proses daripada upacara tersebut mungkin dari satu desa atau daerah lain mungkin mempunyai tradisinya masing-masing, kan seperti itu kan, manut ring desa kala patra desa mau cara. Akan tetapi secara spesifik yang kecil yang harus dilakukan di rumah, keris dan benda-benda tajam yang lainnya itu harus diaturkan senistanya atau sekecilnya adalah banten pejati dan sayut bang. Nah, sayut bang itu adalah sayut berupa sesajen banten yang terdiri dari atau bantennya berisikan dari daun endong merah. Nah, itu merupakan pemuliaan Sang Hyang Pasupati sebagai stana atau dewanya Tumpak Landep itu sendiri. Kalau proses pembuatan keris berujuk daripada kita proses pembuatan keris zaman dulu maupun zaman sekarang, pasti ada proses. Karena kita di Bali ada namanya proses matur piuning. Artinya pemohonan awal, tahap awal kita akan membuat sebilah keris, pasti ada. Setidaknya kita mengatur piuning atau memohon kepada Dewa Brahma sebagai penguasa api dan Sang Hyang Pasupati sebagai dewanya Landep, itu agar apa yang kita ingin buat sebilah keris itu, apa yang kita inginkan dalam sebilah keris itu bisa tercapai. Karena keris itu kan merupakan simbol daripada ingin pencapaian cita-cita kita apa. Nah, seperti itu, maka itu pasti ada prosesnya. Setelah kerisnya selesai juga ada proses. Sampai akhirnya finishing nanti di Pasupati itu juga ada proses. Itu tidak akan pernah terlepas, pasti ada proses upacaranya. Keris Bali dengan keris luar Bali, sahabat. Nah, ambilkah kata kita Jawa, sahabat. Nah, apa perbedaannya? Dari bentuk wangun keris. Nah, di sini sudah digamblangkan di dalam pameran ini ada kita namanya wangun keris. Artinya wangun keris niki artinya bentuk daripada keris itu sendiri. Nah, seperti ini keris wangun Bali. Kalau dia keris Jawa itu juga pasti ada. Biasanya yang menandakan yang lebih spesifik adalah ukuran daripada keris. Keris Jawa minimal lah, yang kecil-kecil ya minimal 20-30 cm. Tidak ada yang besar, tidak ada yang panjang. Kalau keris Bali sampai 43, bahkan panjang pun ada. Nah, itu yang beda secara fisiknya, secara nyatanya. Mungkin dari secara upacaranya, pembuatannya mungkin memang juga berbeda. Cuma satu tujuannya adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang diinginkan dalam keris itu bisa tercapai. Nah, harapan kami dari komunitas Semaratuwija dalam kesempatan ini diberikan kesempatan oleh Museum Semarijaya, karena dalam hal ini kami setiap 6 bulan sudah bekerja sama dengan pihak museum. Satu tujuan kami tiada lain adalah menghadirkan keris-keris ini. Ada 2 jenis keris, keris tua dan keris kamardikan. Keris tua itu artinya keris sepuh zaman dulu, dan keris kamardikan adalah keris yang dibuat setelah zaman kemerdekaan, artinya keris baru. Apa tujuannya? Tiada lain adalah kami ingin mengedukasi para generasi muda dan masyarakat umum. Tidak hanya keris tua saja yang perlu diperhatikan. Nah, tidak hanya keris tua saja yang perlu diupacari, akan tetapi keris-keris baru pun perlu juga kita lestarikan. Mengingat keris adalah sebagian daripada suatu kebudayaan kita di Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Kegiatan penghormatan terhadap keris itu dilakukan melalui upacara Tumpak Landep yang jatuh tiap Sanis Cara Kliwon Wuku Landep. Di hari ini sesungguhnya penghormatan tidak saja diperuntukkan kepada keris, tetapi segala benda yang menjadi sarana mengasah pikiran dan jiwa. Tidak sedikit di antara umat Hindu sekarang mengembangkannya sebagai semua sarana yang mempermudah manusia dalam bekerja. Dikaitkan dengan zaman sekarang, kemajuan teknologi adalah sarana mempermudah pekerjaan itu. Selain keris, banyak pula yang mempercayai upacara Tumpak Landep dilakukan dengan mengupacarai segala benda dari besi atau logam, seperti kendaraan bermotor, bahkan komputer atau laptop. Semua ini sesungguhnya bagian dari rasa syukur umat Hindu Bali atas segala anugerah yang dilimpahkan dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga manusia menjadi lebih mudah untuk mencapai tujuan.